Halo, baik. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang mengentry jurnal perusahaan jasa pada aplikasi komputer akuntansi Mayop. Mari kita mulai. Pertama, kita akan lihat soalnya dulu. Selanjutnya, kita akan lihat file Mayop. Silakan buka file Mayop kalian. Kita akan bahas kasus NECA Interior Design. Pertama-tama kita akan buka soal, lalu kita akan lanjut ke mengentry transaksinya. Transaksi pertama adalah transaksi pengeluaran kas. Kita gunakan menu spend money dan di keterangan soal di sini akan dibayar dengan akun Bank BNI atau BNI account. Kita mulai transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 2 November 2009. Pembayaran premi asuransi sebesar 1.100.000. Kita entry dengan menu banking, spend money. Dilihat di pojok kiri atas, pay from account adalah BNI account. Di sini ada beberapa pilihan, tetapi permintaan soal adalah dibayar dengan BNI account. Sehingga di banking spend money kita pilih BNI account. Kemudian karena transaksi di sini adalah termasuk PPN atau tax inklusif, maka di kolom tax inklusif dicentang. Untuk pengisian dokumen transaksi, kita lihat soal. Untuk check number, di sini sudah ada nomor ceknya adalah nomor 320. Kemudian tanggal, kita masukkan tanggal 2 bulan 11 2009. Di kolom amount, masukkan nilai nominal transaksi, yaitu 1.100.000. Di kolom memo, silakan diisi keterangan transaksi, yaitu pembayaran premi asuransi. Kemudian di account name, kita isi biaya asuransi. Atau dalam account list di sini, di bagian expense adalah insurance. Amount tinggal diklik, kemudian enter. Sebelum kita menekan tombol record pada program Mayop, ada baiknya kita melihat rekap jurnal yang akan kita masukkan. Satu lagi, di kolom teks karena PPN, kita pilih PPN. Lalu tekan Ctrl R. Jadi di sini jurnalnya adalah debit biaya asuransi atau insurance, debit PPN paid, dan kredit BNI account. Bila jurnal yang kita masukkan sudah sesuai, maka klik record. Transaksi yang pertama telah selesai. Kita lanjutkan dengan transaksi yang kedua, yaitu pembayaran tagihan Telkom sebesar 385.000. Jadi sama dengan transaksi tadi, dibayar dengan BNI account, tetap di menu banking spend money. Kemudian transaksi ini juga sama tax inklusif, sehingga tax inklusifnya tetap dicentang.
Untuk number check adalah 321. Kemudian untuk tanggal adalah tanggal 4 bulan 11 dengan nilai 385.000. Kemudian di account name kita masukkan biaya telepon. Amount tinggal diklik, kemudian tekan enter. Untuk di kolom teks, karena ini teks inklusif, kita rubah menjadi PPN. Ingat, sebelum menekan record, kita pastikan dulu jurnal yang akan kita entry adalah benar dengan menekan Ctrl R. Jadi jurnalnya adalah debit phone, kemudian debit PPN paid, dan kredit BNI account. Setelah itu kita record. Jurnal kedua telah selesai. Kita akan memasuki transaksi ketiga, yaitu pembayaran beban sewa sebesar 5.500.000. Kemudian di detail dapat kita lihat bahwa ini adalah sewa bulanan, sehingga kita akan masukkan sebagai beban sewa, bukan sewa dibayar di muka. Untuk tempat pengerjaan atau mengentry transaksi ini di program MyYob adalah tetap di menu Banking Spend Money. Kemudian pay from account-nya juga tetap, yaitu BNI account. Untuk transaksi ini juga terkena PPN teks inklusif, sehingga teks inklusifnya tetap dicentang. Kita akan mulai memasukkan transaksi ini. Kita mulai dengan nomor bukti, yaitu cek number 322. Kemudian tanggal kita masukkan tanggal 5. Kemudian di kolom amount kita masukkan nilainya termasuk PPN-nya 5.500.000. Kemudian di memo bisa kita isi adalah beban sewa. Di account name kita pilih beban sewa di bagian expense. Enter, kemudian di teks kita pilih PPN. Ya, sekali lagi kita akan pastikan jurnal yang kita entry, jadi kita akan tekan Ctrl R. Jadi jurnalnya adalah debit rent atau beban sewa 5 juta, debit PPN paid, dan kredit BNI account. Kita record. Jurnal ketiga telah usai. Kemudian kita lanjut dengan transaksi berikutnya, yaitu tanggal 6. Di sini pembayaran saya ralat di sini adalah pembayaran utang ya. Pembayaran utang pada awal bulan. Jadi kita akan entry di sini menggunakan menu purchase, yaitu purchase pay bill. Kemudian pay from account-nya adalah tetap BNI account. Kemudian kita pilih di sini. Ya, jadi ada satu supplier kita, yaitu Sahara Design. Kita masukkan, jadi otomatis angka akan muncul di sini. Ya, yang kita bayar adalah sebesar 6 juta. Kemudian kita lengkapi dulu dokumen transaksinya, yaitu dengan mengentry nomor dokumen pembayarannya, yaitu cek nomor 323.
Kemudian tanggalnya adalah tanggal 6 bulan 11 2009 dengan nilai adalah 6 juta. Kemudian kita klik di kolom amount apply. Enter. Saya tekan Ctrl R. Jadi jurnalnya debit account, payable atau utang, kredit adalah BNI account. Kita record. Selanjutnya adalah transaksi berikutnya, transaksi tanggal 7, yaitu pembayaran iklan. Kita kembali menggunakan menu banking, spend money, deposit to account, banking, spend money. Pay from account-nya adalah BNI account. Kemudian di sini teks inklusif, jadi tetap dicentang. Kita akan isi nomor dokumennya adalah cek nomor 323. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 7 bulan 11 dengan jumlah 1.430.000. Di memo bisa kita isi adalah beban iklan. Account name kita akan cari di bagian expense, yaitu advertising. Kita klik. Kembali di sini di transaksi sudah dijelaskan ini adalah terkena PPN, jadi kita masukkan teksnya PPN. Kemudian kita tekan Ctrl R. Ya, jadi jurnalnya debit, advertising, debit, PPNP, dan kredit BNI account. Oke, kita jurnal. Baik, jadi di transaksi pembayaran dengan spend money telah kita selesaikan. Kita akan lanjut ke bagian transaksi yang kedua, yaitu transaksi pengeluaran kas, spend money yang dibayar dengan petty cash. Jadi tetap di menu banking spend money, tetapi pay from account-nya kita ganti dengan petty cash. Kemudian di sini di kolom teks di keterangan di soal, ya, di sini adalah NT, jadi teks inklusifnya dihilangkan. Kemudian kita akan masukkan nomor ceknya, yaitu cek nomor 1 dengan tanggal 8 bulan 7 bulan 11 dengan jumlah adalah jadi di sini adalah pembayaran beban untuk office supplies dan postage, ya. Di sini 14.300 ditambah 17.600. Jadi totalnya adalah 31.900. Kemudian memo kita isi supplies dan postage. Kita cari akunnya di expense. Ada office supplies, yaitu sebesar 14.300. Kemudian ada postage, kita pilih lagi, cari lagi. Postage adalah 17.600, enter.
Jadi total 31.900. Ctrl R. Jadi jurnalnya debit office supplies, debit postage, dan kredit petty cash. Transaksi berikutnya adalah transaksi tanggal 9, yaitu pembayaran staff amenities, jadi keperluan kantor untuk karyawan. Kita akan catat di sini sama di banking spend money, kemudian pay from account-nya adalah menggunakan akun petty cash. Kita mulai memasukkan dokumen transaksinya, yaitu cek nomor 2. Transaksinya adalah tanggal 9 November, kemudian jumlahnya adalah 20.000. Jadi dalam hal ini kita mencatat transaksi menggunakan petty cash karena di soal ini menggunakan petty cash sistem fluktuasi. Sehingga setiap pengeluaran kas menggunakan petty cash kita jurnal. Kita cari akunnya adalah staff amenities. Besar 20.000. Keterangannya staff Ctrl R. Jadi sebelum kita menekan tombol record, lebih baik kita cek dulu jurnal yang akan kita entry. Di sini jurnalnya adalah debit staff amenities, kredit petty cash. Kemudian klik record. Berikutnya adalah kembali transaksi pengeluaran kas spend money, ya. Tapi saya edit di sini tetap menggunakan BNI account. Kita mulai, jadi caranya tetap seperti tadi, banking, spend money, kemudian pay from account-nya adalah pilih BNI account. Yang pertama di sini adalah pembelian peralatan komputer. Pembelian peralatan komputer. Jadi di dokumen transaksi itu tidak dikenai pajak PPN, sehingga tax inklusifnya dihilangkan, jangan dicentang. Kemudian nomor ceknya adalah nomor kemudian tanggal adalah tanggal 10 dan 11. Untuk jumlahnya adalah 3.300.000. Di memo bisa kita masukkan peralatan komputer. Di konim kita masukkan, kita cari peralatan. Computer equipment at cost. Kemudian klik di kolom amount, kemudian enter. Kita tekan Ctrl R. Ya, jadi jurnalnya debit computer equipment at cost dan kredit BNI account. Tekan record. Selanjutnya adalah pembayaran tagihan listrik. Tetap menggunakan banking spend money yang dibayar dengan BNI account. Kita mulai. Di sini adalah terkena PPN, ya, tax inklusifnya dicentang. Kemudian nomor ceknya adalah nomor 2. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 11. Kemudian di amount masukkan 121.000. Memonya adalah listrik.
masukkan akunnya, kita cari di bagian expense atau beban, yaitu electricity. Kolom amount, tekan enter. Jadi di sini transaksinya terutang PPN, sehingga pajaknya kita rubah menjadi PPN. Kita tekan Ctrl R. Jadi jurnalnya di sini adalah debit electricity, debit lagi PPN paid, dan kredit BNI account. Oke, record. Kemudian di transaksi pengeluaran kas yang ketiga, setelah kita selesaikan, kita akan beralih ke transaksi penerimaan kas. Jadi transaksi penerimaan kas pada perusahaan jasa ini adalah penerimaan penjualan jasa. Jadi penjualan jasa secara tunai. Sehingga kita akan menjurnalnya di menu sales. Jadi segala jenis penerimaan yang berasal dari usaha pokok, kita akan jurnal di menu sales. Kita buka menu sales, kemudian tekan enter sales. Untuk customer, karena tunai, kita akan pilih tunai. Kemudian untuk di kolom teks, karena di sini dikatakan teks inklusif, sehingga teks inklusifnya dicentang. Nomor invoice kita masukkan CR 0001. Kemudian di tanggal kita akan masukkan tanggal 12 bulan 11 2009. Layout, pastikan kita menggunakan layout yang item. Apabila belum, silakan diganti menjadi item. Di kolom sheet, kita akan isi dengan angka 1, kemudian tekan tombol tab 3 kali, 1, 2, 3. Kita pilih di sini, di keterangan details, ada keterangan project sale. Berarti ini adalah pendapatan dari desain, sehingga kita pilih yang pertama, design fee. Kemudian tab sekali lagi, maka kursor akan diam di kolom harga atau price. Kita lihat di soal, yang pertama di sini adalah menerima pendapatan jasa sebesar 2.640. Kemudian teksnya adalah PPN. Kemudian karena di sini adalah transaksi tunai, maka di kolom Pay Today kita harus isikan jumlah transaksi tersebut. Pada hakikatnya, pada program Mayop, semua transaksi penjualan akan diterjemahkan sebagai transaksi kredit terlebih dahulu. Jadi, baik transaksi tunai maupun kredit, kita akan jurnal di menu Sales, Enter Sales. Nah, transaksi yang sudah kita masukkan di program Mayop ini adalah transaksi penjualan jasa namun secara kredit. Kita akan lihat dulu tampilan jurnalnya dengan menekan Ctrl R. Kita lihat di sini debitnya adalah account receivable, kreditnya adalah design fee dan PPN collected. Ini adalah jurnal untuk penjualan kredit. Nah, karena di transaksi ini yang dimaksud adalah transaksi tunai, maka di kolom Pay Today kita akan tambahkan angkanya, yaitu sebesar 2.640.000. Enter. Untuk payment method kita lihat di sini adalah menggunakan cek, sehingga kita pilih di sini cek.
Kita tekan Ctrl R. Bisa kita lihat perbedaannya apabila tadi sebelum mengisi angka di kolom Pay Today, maka yang muncul hanya jurnal yang di sales jurnal saja atau jurnal yang di atas saja. Sekarang setelah mengentry Pay Today, maka akan muncul satu jurnal lagi, yaitu jurnal penerimaan kasnya dengan jurnal debit, undeposit fund, dan credit account receivable. Itu kita record. Selanjutnya, kita akan lanjut ke transaksi berikutnya, masih di penerimaan kas. Karena di sini sudah menerima kas, berarti ini adalah transaksi tunai. Kita pilih tunai. Kemudian teks inklusifnya tetap. Nomor invoice-nya adalah CR 0002, tanggalnya adalah tanggal 15 bulan 11. Kembali di SIP kita isi 1 karena tidak boleh kosong. Kita tap 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian kembali kita pilih di sini design fee. Tap lagi sekali, kita masukkan angkanya 6.875.000. Enter. Kemudian karena ini transaksi tunai, sama seperti tadi di kolom Pay Today kita akan masukkan angkanya 6.875.000. Payment metodenya adalah cek. Bisa kita lihat di sini. Ya. Ctrl R. Jadi di sini sudah terlihat, ini yang di atas adalah jurnal penjualan jasanya, sedangkan yang di bawah adalah jurnal penerimaan kasnya. Kita tekan record. Selanjutnya transaksi tanggal 17. Kembali di sini menerima pendapatan jasa, tetapi di sini di memo adalah jasa konsultasi. Customer kita mulai akan mengentry, kita masukkan customernya adalah tunai. Kemudian kita akan masukkan di sini tetap teks inklusif ya. Untuk dokumen transaksi kita akan masukkan CR0003. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 17. Di SIP tetap kita masukkan 1. Tap 3 kali, kita pilih konsultasi. Kita masukkan nilai transaksinya 1.430.000. Enter. Kemudian karena di sini tunai, kita masukkan di Pay Today juga 1.430.000. Ya, payment metodenya adalah tetap menggunakan cek. Ya. Kembali kita tekan Ctrl R dulu. Jadi di sini ada yang pertama jurnal penjualan jasanya, debit account receivable, kredit konsultasi fee. Kemudian yang kedua adalah jurnal penerimaan kasnya, debit and deposit fund, kredit account receivable. Kita tekan record. Transaksi selanjutnya adalah transaksi tanggal 20, yaitu transaksi penyetoran uang ke bank. Jadi di tanggal 20, uang yang penerimaan kas yang awalnya masuk ke akun undeposit fund akan kita setor ke bank. Untuk menyelesaikan transaksi ini, kita akan menggunakan menu banking, prepare bank deposit. Kita masukkan
deposit to account, jadi kita akan setor ke akun Bank BNI. Jadi pilih Bank BNI, kemudian di dokumen transaksi kita masukkan CR0004, kemudian di tanggalnya masukkan tanggal 20 bulan 11 2009. Jadi ini akan muncul secara otomatis yang tadi sudah kita entry, yaitu penerimaan nomor 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita tinggal mencentang saja di kolom deposit. Ya, kita akan tekan Ctrl R. Jadi jurnalnya di sini adalah jurnal penyetoran uang ke bank. Jadi debit BNI dan kredit undeposit fund. Jadi seluruh penerimaan uang akan kita setor ke bank BNI. Kita tekan record. Selanjutnya masih transaksi penerimaan jasa, yaitu tanggal 24. Kita kembali menggunakan menu sales, enter sales. Customernya di sini adalah tunai. Teks inklusifnya tetap. Kemudian untuk dokumen transaksi CR0005. Kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 24 bulan 11. Kemudian di shift tetap kita tekan 1, tab-nya 3 kali. Kita pilih di sana, di sini adalah project sales, berarti design fee. Tap lagi sekali, kita masukkan angkanya 10.670.000. Kemudian teksnya adalah PPN, kemudian di sini transaksinya tunai, sehingga tetap di pay today kita akan isi angkanya 10.670. Kemudian payment methodenya adalah cek. Sudah, Ctrl R, pilih jurnal mencatat penjualan jasa, kemudian jurnal penerimaannya. Tekan record. Kemudian transaksi tanggal 26, pemilik menyetor dana sebesar 5 juta ke kas perusahaan. Jadi bagi perusahaan ini adalah transaksi penerimaan kas. Sehingga kita jurnal dengan menu banking, receipt, money. Kemudian deposit to account-nya kita pilih undeposit fund. Kemudian di sini tidak terkena PPN, jadi ini dihilangkan teks inklusifnya. Di amount receive-nya kita isi 5 juta. Kemudian untuk ID kita masukkan CR 0006. Tanggalnya adalah tanggal 26 bulan 11 2009. Kemudian memo di sini adalah setoran pemilik. Kita masukkan di sini jurnalnya adalah debit undeposit dan kreditnya adalah kapital. Kita Ctrl R. Ya, jadi debitnya adalah undeposit, kreditnya kapital. Tekan record. Transaksi selanjutnya adalah kembali penerimaan jasa. Jadi kita akan jurnal di sales, enter sales. Customernya adalah tunai.
Kemudian teks inklusifnya dicentang. Nomor dokumennya adalah CR0007 tanggal 28. Kemudian di zip kita masukkan 1, kita masukkan design fee karena di sini keterangannya adalah project sales ya. Kita masukkan design fee, kita masukkan angkanya 6.270. Text code-nya BPN. Kemudian di kolom Pay Today, karena ini transaksi tunai, kita akan masukkan angkanya juga 6.270. Payment methodnya adalah cek ya, menggunakan cek. Ctrl R. Ini debit account receivable, credit design fee, dan PPN collected. Kemudian jurnal penerimaan kasnya debit and deposit, credit account receivable 6.270. Kita tekan record. Transaksi terakhir di sini adalah transaksi kembali penyetoran uang ke bank. Kita kembali menggunakan menu banking, prepare bank deposit. Jadi untuk penyetoran uang ke bank yang tanggal 30 ini berarti yang disetor adalah penerimaan tanggal 24, 26, dan 28. Jadi kembali di sini deposit to account-nya kita akan setor ke bank BNI. Jadi masukkan akun bank BNI. Kemudian untuk nomor dokumennya adalah CR009. Kemudian tanggalnya tanggal 30. Kita akan cek dulu. Di sini tidak muncul. Ya, sudah. Jadi di sini sudah muncul ya tanggal 24, 26, dan 28. Sesuai dengan soal 24, 26, dan 28. Kita tinggal centang saja. Ctrl R untuk memastikan jadi jurnalnya debit BNI Credit and Deposit Fund. Kita tekan record. Jadi transaksi untuk kasus Neka Interior Design sampai dengan tanggal 30 sudah kita kerjakan. Jadi demikian demonstrasi penjurnalan transaksi sampai dengan tanggal 30. Untuk selanjutnya adalah transaksi rekonsiliasi bank yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.